Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kamarin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak-bapak, pada hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat afiat, dan banyaknya nikmat Allah yang terhadirkan kepada kita. Kita syukuri bisa kita gunakan dalam rangka ibadah, dalam rangka takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hari ini, untuk beberapa menit ke depan, materi yang harus kita pastikan secara tuntas supaya ada pengetahuan kita, ada pengetahuan, ada informasi, dan ini juga yang terus terang oleh diri saya sendiri juga kadang sering mengabaikan apa yang disebut dengan pekerjaan supervisi tenaga kependidikan. Bayangan kita selama ini, mindset kita selama ini, istilahnya namanya ini yang disupervisi tidak guru. Jadi jarang sekali disinggung, disentuh, apalagi sampai dilakukan. Tapi kalau sudah ada yang melakukan yang luar biasa, nanti berbagi cerita. Saya sendiri tidak, ini kita sambil berbagi pengalaman, tidak sih 100% tidak saya rasakan. Karena kalau di madrasah negeri itu memang harus kontrolnya memang kuat. Jadi kepala madrasah nggak boleh dikurangi gitu. Apa istilahnya, tidak kok gimana ya. Jadi kalau kami misalnya punya 4 operator sama atau beda, 1 operator emis sama ya, yang kedua operator simpatika, operator sakti namanya itu dana, operator BNN, ada 5 operator simpok sistem pegawaian. Itu kalau ada keluhan terhadap adanya pekerjaan yang tidak selesai, pada hari itu menjadi tanggung jawab salah satu operator. Saya ini lain ya, saya tidak cukup hanya diberikan penjelasan kenapa ini belum selesai. Oh, masuk maintenance Pak, lagi gangguan lagi ke kanan. Saya pelajari itu semua. Ya, jadi kalau saya pelajari juga, saya tidak tahu sama sekali tentang sistem kerja aplikasi emis yang lama untuk versi baru, aplikasi Batika. Oh, seperti bukan bakso sih semua mah. Tidak, itu saya niatkan dalam rangka kontrol. Kalau saya tidak mengambil alih pekerjaan operator, tapi dalam rangka kontrol. Syukur-syukur ketika operator kita itu tidak bisa atau kesulitan, kita bisa memberikan solusi. Minimal perintah kita cari itu di tutorialnya di YouTube. Minimal gitu kan. Jangan ditunda-tunda terus pekerjaan ini. Ya, dia bilang tidak bisa, cari tutorialnya. Kalau problemnya begini, sistem ini, aplikasi ini, jangan belum bisa. Kalau alasannya setiap hari belum bisa buka, masih maintenance, masih server di pusat, masih gangguan, pekerjaan akan menumpuk setiap hari terus-menerus. Ya, intervensi pimpinan atau kepala ya minimal. Apa masalahnya? Cari tutorialnya, menyelesaikan, jangan berlarut-larut. Kayak gitu lah. Termasuk yang super, termasuk yang simpatika, termasuk yang barang milik negara, masuk emis, masuk saiba. Kalau di keuangan itu banyak sekali ya, 3 atau 4 sistem aplikasi. Dan berikutnya di bulan-bulan berikutnya ketika saya tanya, mereka kalau toh buat alasan, jadi alasannya yang masuk akal, karena langsung saya dampingi apa masalahnya apa. Karena aplikasi ini kan sistem monitoringnya online.
kapan kita kapan kita diketahui lah kita progres kita, sehingga ini kita berbagi pengalaman mengapa seorang pimpinan itu harus mau tahu gitu ya, walaupun tidak mengambil alih pekerjaan itu hakikatnya dalam rangka kita kontrol. Contoh bendahara kita ngebes belanja misalnya, kita harus ingat bahwa tahap selanjutnya dari kita membelanjakan anggaran itu adalah laporan sebagai bukti pertanggungjawab. Bendahara kita yang aktif sekali belanja warawiri kiri kanan sudah cukup tidak, sudah lengkap tidak, dia punya bukti dukung terkait dengan anggaran. Nah, kontrol-kontrol seperti itu juga harus dilakukan dalam rangka mengantisipasi kita, dalam rangka tidak terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk dalam sistem-sistem yang lain. Ini guru kita misalkan 20, hanya satu yang punya, 3 orang yang punya NUPTK, katanya sudah diurus kali-kali tidak selesai. Jangan hanya kalau saya itu tidak cukup hanya bilang belum selesai, saya harus ikut minimal bertanya dan memberikan arahan untuk kenapa belum selesai dan cari tahu di mana masalahnya. Nah, sistem kerja yang berbasis pada online ini kadang ini waktunya terbatas, tertutup, lalu kita kaget, tidak bisa lagi, kalau sistem sudah tutup, sekarang aplikasi sudah tutup, segalanya. Ya. Jadi ada fokus supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah, termasuk kita yang menjadi itu lalu fokus pada supervisi guru, padahal tugas-tugas teman-teman di non guru dalam hal ini istilah kita secara umum DTU gitu ya, itu juga sangat menentukan. Jadi kedua-duanya ini di satuan pendidikan mempunyai peran yang sama-sama dan sama-sama penting, gitu ya. Apalagi terkait dengan pora, sistem aplikasi, jadi kita harus lakukan. Nah, kalau kami di madrasah negeri, dan mungkin tidak banyak madrasah negeri yang melakukan itu, biasanya di akhir tahun November seperti ini kami kumpulkan, kalau pengalaman di Mansa TU yang negeri dan KTU-nya sampai yang kumpulkan, saya tanya satu persatu tentang 3 hal supaya itu menjadi bahan pikiran. Misalkan operator emis atau operator simpatika yang membantu tugas guru, apa yang sudah dikerjakan? Oh, lagi input ini Pak, ada teman-teman guru ya update profil atau identitasnya ketika ada perubahan-perubahan, upload ijazah, upload sertifikat gini, itu yang sudah dikerjakan. Sudah semua. Apa yang sedang dikerjakan? Oh, lagi mengumpulkan beberapa teman guru, dokumennya belum lengkap, ini sedang kita. Terus apa yang akan dikerjakan yang harus selesai di bulan ini? Minimal 3, termasuk bendahara, termasuk yang lain. Nah, apa yang sudah dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang mau diselesaikan. Jadi kontrol kita memang tidak mungkin secara teknis sekali, karena itu sudah aktivitas tugas yang teknis sekali, tapi minimal kontrol kita dengan cara-cara seperti itu tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa ada pekerjaan yang harus mereka kerjakan, harus mereka selesaikan, dan harus ada target yang harus mereka kerjakan. Jadi minimal seperti itu. Apakah ini juga penting dilakukan di madrasah swasta? Saya kira tidak ada bedanya, ya. Ini juga penting dilakukan sehingga guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan itu saling mendukung dalam mewujudkan tujuan lembaga pendidikan. Tidak boleh perhatian kepala madrasah tidak boleh
berat sebelah dalam hal ini karena tugas-tugas yang di tenaga kependidikan itu juga tidak kalah kalau kita betul-betul ya. Itu untuk pengantar dari beberapa slide yang akan kita diskusikan hari ini, mudah-mudahan tidak sampai 1 jam Ustaz Habib ya. Materi kita hari ini sebenarnya kita diskusi kelompok seperti kemarin, mudah-mudahan bahannya masih ada. Ini kan berangkat dari rasa dan pengalaman memimpin, pengalaman melihat, pengalaman sehari-hari mengetahui kondisi di madrasah masing-masing yang terkait dengan SDM non guru atau tenaga kependidikan. Ini akan kita diskusikan seperti apa pengetahuan kita di kelas ini tentang laboratorium, tentang perpustakaan, tentang sarana prasarana, tentang keuangan dan tugas-tugas serta aktivitas-aktivitas yang dikerjakan oleh tenaga kependidikan, termasuk tugas-tugas administrasi. Itu akan kita diskusikan ya. Saya sengaja nanti akan berikan tugas atau tantangan kepada kita semua di kelas ini untuk menghimpun berbagai macam informasi, tulis di kertas plano itu tentang mulai dari yang sederhana, jenis administrasi apa yang harus supervisi kepada seorang yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala perpustakaan, ya, kepala laboratorium atau sebagai koordinator sarana atau apalah, atau petugas administrasi di madrasah kita. Ini penting sekali lagi. Tujuannya adalah dalam rangka manajemen dan tata kelola dan dalam rangka tertib administrasi dan laporan di satuan kerja kita masing-masing. Secara konsep saya akan jelaskan beberapa pengertian atau teori istilah supervisi tenaga pendidikan. Baik, apa yang dimaksud dengan supervisi tenaga pendidikan? Supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah kepada seluruh tenaga pendidikan yang terkait dengan pengelolaan dan administrasi pendidikan. Nah ini ya, mengapa sehingga dapat menunjang proses pendidikan di madrasah. Kualitas mutu tata kelola dengan berapa standar pendidikan? Standar nasional pendidikan berapa? 8. Pertama, dari sisi standar proses, standar lulusan, standar penilaian, sarpras, lagi pengelolaan, keuangan. Kira-kira yang paling dekat hubungannya dengan fungsi tenaga kependidikan apa? Fungsi sarpras, keuangan, evaluasi. Evaluasi ya? Apa dia kira? Apa yang paling dekat? Proses standar perencanaan kelulusan. Ya? Yang paling dekat hubungannya dengan kegiatan dan tugas sehari-hari tenaga kependidikan. Ya? Di sana ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau kemudian digarisbawahi tenaga kependidikan itu menurut pendapat bapak-bapak yang ada di kelas ini yang menjabat atau yang diperintahkan kepada madrasah, pasti kita berkesimpulan bahwa kami ingin memiliki atau kita membutuhkan tenaga kependidikan yang memiliki kualitas, kan gitu ya, kualifikasi, kemampuan IT, disiplin bekerja, ya, semangat bekerja, tugas yang jelas, target bekerja yang jelas. Semua kita menginginkan seperti itu. Sama halnya dengan tuntutan kita terhadap guru yang harus profesional, guru yang harus memiliki kualifikasi, yang bisa mengajar
dengan baik dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sekali lagi keberadaan tenaga kependidikan di satuan pendidikan itu sangat-sangat penting perannya dalam menunjang proses pendidikan di madrasah. Kalau terkait dengan standar isi itu lebih kepada guru secara dominan, ya, standar proses, standar kelulusan. Tapi kalau sudah masuk ke standar keuangan, sarana, bahkan penilaian, karena harus ada tugas-tugas mereka nilai dalam buku legal, dalam sistem legal, misalkan leher itu ya, yang ada di sistem atau yang ada di buku besar dokumen masing-masing. Jadi sekali lagi kita berkesimpulan bahwa peningkatan profesionalisme, kualitas tenaga pendidikan menjadi sesuatu yang penting. Salah satu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas, untuk membantu, membina, membimbing TK para tenaga pendidikan adalah dengan melakukan supervisi. Nah, apa saja ruang lingkup supervisi tenaga kependidikan itu? Ya, ini kita bisa melihat bedanya dari supervisi tenaga pendidik. Ya. Yang pertama, ini secara umum saja. Ini untuk komposisi tenaga kependidikan yang ideal. Ya, yang ideal lah ya, yang ideal. Di satu satuan pendidikan, sekolah atau madrasah yang memiliki hampir semua unit dengan pembagian tugas, job description yang jelas, yang teratur. Misalkan ada tenaga administrasi madrasah, ada kepala tenaga administrasi madrasah, nah ada pelaksana urusan. Ini banyak urusan ini ya, termasuk urusan kesiswaan, termasuk urusan kurikulum juga ada, ya, termasuk urusan sarana dan prasarana. Kemudian ruang lingkup berikutnya adalah terkait dengan keberadaan perpustakaan, ya, sebagai nyawa, roh atau pusat dari sebuah lembaga pendidikan, tentang pentingnya perpustakaan. Nah, Bapak-bapak, Ustadz, jadi saya sudah melakukan survei penelitian tentang kondisi perpustakaan madrasah, tapi ini tidak di MA, di MPS, di MI itu memang sangat memprihatinkan. Bahkan banyak sekali madrasah kita yang tidak punya madrasah, tidak punya perpustakaan. Ada juga yang perpustakaannya dengan menjadikan ruang kepalanya sebelah, dijadikan perpustakaan, gitu ya, dan kondisinya rata-rata memprihatinkan. Saya datang di madrasah. Sulap, jelas akreditasi sulapnya. Memang secara nasional ini hampir menjadi kondisi yang memprihatinkan, ya, kondisi keberadaan perpustakaan di sekolah, bukan saja di madrasah, di sekolah maupun di madrasah. Ada yang ruangannya ada, koleksinya tidak ada. Ada yang koleksinya ada, ruangannya ada. Ada yang koleksi dan ruangannya ada, pengunjungnya tidak pernah ada. Gitu ya. Jadi buku yang dibeli, dari dia dibeli sampai Hari itu masih bungkus dalam kardus berisolasi. Wah, segel. Sementara di sisi lain, semua kita tahu sekarang ini kebijakan pendidikan itu diarahkan pada bagaimana budaya literasi, budaya itu saja yang dibicarakan. Bahkan menjadi bagian dari yang di asesmen, yang diujikan itu literasi. Tapi di sisi lain kita mengakui kondisi fasilitas sarana perpustakaan kita tidak terlalu memadai dalam hal ini. Nah, kecuali tadi itu main sulapnya 4 tahun sekali. Ya, jadi dia 360 hari kali 4 kurang 1 hari min akreditasi itu bisa disulap. Jadi persis seperti cerita pembuatan Candi Borobudur. Jadi gitu ya.
Ini kondisi ini kondisi secara umum, jadi bukan hanya di madrasah sebenarnya, tapi juga di sekolah. Belum lagi rasio buku. Kita di Indonesia ini rasio buku, satu buku ini diantri oleh 99 orang untuk dapat dibaca. Padahal kalau UNESCO menyatakan satu buku itu idealnya diantri oleh 3 orang. Diantri oleh 3 orang. Saking langkanya bahan bacaan. Belum lagi hasil penelitian Bapak Ibu, orang Indonesia mempunyai kebiasaan membaca itu antara 30 menit sampai dengan 58 menit. Membaca. Tapi membaca status chat di HP rata-rata 9,5 jam hari. Itu kondisi ya, hasil penelitian ya, ya mungkin juga termasuk kita itu ya. Hanya pada saat sangat tertentu kita tidak pegang HP dan sebagainya. Hingga ya problem kita secara umum memang literasi kita rendah. Maka keluarlah raport pendidikan kita ya. Tahu nama raport pendidikan itu? Ya, penelitian secara umum dengan mengambil sampel sekolah kelas tengah, kelas 11, kelas 8 di SD itu, kemudian dianalisis nilainya, raport pendidikan kita ternyata parah sekali. Kalau sekarang, kalau dulu zaman kita sekolah itu masih ada tinta merah itu sudah raport pendidikan kita, menggambarkan tentang kualitas literasi, numerasi, karakter dan lingkungan sosial kita itu masih jauh dari harapan. Oleh karena itu sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk budaya literasi itu didorong di setiap satuan pendidikan. Oke, itu tentang perpustakaan. Kemudian ada ini juga kita berbagi informasi tentang tenaga perpustakaan. Teman satu kami punya ruangan segini, ini kecil bahkan, lebih kecil dari ruangan perpustakaan. Dan mulai tahun kemarin jangan hanya diisi oleh buku teks saja, jadi pengadaannya juga sebaiknya diisi oleh buku-buku non teks, ya sebagai buku referensi. Selama saya mengamati, memang itu tadi. Sehari itu mungkin datang berkunjung, guru juga memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar itu minim sekali, ya, minim sekali. Sehingga seperti kasus tadi itu, buku yang dibeli 4 tahun yang lalu, ada ribu-ribu dulu, kasus bos buku itu masih di sana. Gak main-main dulu itu ya. Belanjaan masih pun. Kemudian sekarang karena minat masuk ke perpustakaan itu rendah, mungkin dianggap karena ruangnya kecil, panas. Ada 2 yang saya lakukan. Yang pertama, pasang AC di perpustakaan. Jadi ya, pasang AC. Terus yang kedua, saya tidak hanya membuat ini Ustaz Habib sering misalnya. Tidak hanya perpustakaannya indoor, tapi perpustakaannya outdoor. Jadi buku-buku yang ada dalam perpustakaan itu saya taruh di mana setiap hari anak itu biasa duduk-duduk, walaupun hanya baca judulnya saja. Sekarang baca judul, mungkin dia penasaran dengan judul, dia lihat belakang, atau hari itu nggak masalah. Besok mungkin dia buka pengantarnya atau hanya berapa, nggak masalah. Itu jadi begitu masuk terus dan aja di meja-meja bundar itu berubah segala macam. Itu jadi buku yang mencari anak. Ya, karena kalau mengharapkan anak mencari buku itu agak susah. Tapi ini memang tidak bagus, tapi bagaimanapun literasi. Jadi di mana mereka kumpul, duduk, biasa 3 orang paling di sana, buku ada. Dan bertambahlah tugas dari petugas perpustakaan saya.
Jadi sekarang tidak hanya mengerak di dalam ruang perpustakaan saja. Saya minta juga untuk mengecek perpustakaan outdoor itu, ya, dirotasi untuk buku itu. Yang sudah 1 minggu masukkan lagi, keluarkan lagi, gitu terus. Dan langganan koran setiap hari itu, yang baca koran itu bukan hanya kepala madrasah, harusnya taruh di luar. Jadi sama tadi itu konsepnya, walaupun tidak bisa dibaca seluruhnya, minimal membaca judulnya, tapi dalam rangka ini literasi ini perintah agama, Ustaz. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya itu? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Garis bawahi betapa banyak makhluk Allah diciptakan, kecil, besar, tampak, tidak tampak, di langit, di bumi. Itu hanya bisa dipahami oleh orang yang memiliki pengetahuan. Kan gitu ya. Yang binatang, yang benda, yang material, itu hanya bisa diketahui luasnya hamparan ciptaan Allah di muka bumi ini dan di langit itu hanya oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan. Dan pintu masuk dari ilmu pengetahuan itu adalah membaca. Iqra. Indonesia namanya literasi. Sebenarnya itu ajaran agama yang sudah sangat universal dan menjangkau, melewati jangkauan istilah-istilah yang berkembang sekarang ini. Tapi kadang kita tak sadar gitu ya tentang pentingnya membaca. Ini sambil kita berbagi informasi karena kita sama-sama ini sebenarnya ya, sama-sama kepala madrasah, sama-sama kepala madrasah. Tapi di tempat saya mungkin belum, di tempat Bapak sudah, di tempat saya mungkin beda, di tempat Bapak lain. Jadi kita berbagi-bagi saja. Berikutnya tenaga laboratorium. Nah ini juga kondisional sekali, tidak semua madrasah memiliki kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana, ya. Ada yang punya, ada yang tidak. Ini tergantung dari kondisi madrasah masing-masing. Sama halnya dengan supervisi akademik yang dilakukan kepada guru, ya. Supervisi tenaga kependidikan juga perlu dibuat atau dilakukan melalui proses perencanaan. Ini praktik idealnya kalau ini, ya. Karena kita berkesimpulan belum semua kita melakukan sesuai SOP atau secara prosedural, ya agak susah. Kalau kita ada hasil supervisi tenaga kependidikan tahun sebelumnya, bapak-bapak yang ada di kelas ini, kan ini baru kita mulai ya, baru kita mulainya. Oh ternyata perlu juga sesekali tenaga kependidikan kita ditanya-tanya gitu ya, kelengkapannya, tugas-tugasnya, tanggung jawabnya gitu. Nah, ini untuk kita coba lakukan besok atau setelah kegiatan ini selesai. Tetapi saya tetap berpendapat bahwa tentu tidak semudah dan tidak sesempurna yang kita bayangkan untuk dalam proses memulai mencoba. Kalau di perencanaan idealnya ya harus ada dokumen perencanaan yang utuh, yang di dalamnya latar belakang landasan hukum. Yang kedua ada lampiran hasil supervisi tahun sebelumnya, ada pendekatan teknik dan model sama dengan kemarin. Yang ketiga adalah yang keempat adalah menetapkan instrumen yang digunakan dalam melakukan supervisi. Nah, ini pelaksanaannya seperti apa? Nah, kalau ini sudah fokus pada istilah kinerja,
Kepala madrasah meminta tenaga pendidikan untuk memaparkan hasil kinerjanya. Ya. Kalau tadi saya secara lisan apa yang sudah dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang akan dikerjakan terhadap masing-masing staf itu sesungguhnya tujuan itu untuk melihat sejauh mana memiliki kinerja dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas. Kemudian pemaparan difokuskan pada komponen yang terdapat pada instrumen. Kepala madrasah memerlukan pengamatan terhadap bukti-bukti fisik yang disajikan tenaga kependidikan. Bapak Ibu sering tanda tangan di simpatika ya? Iya. Apa itu? Yang tanda tangan itu? SKMT. Selain SKMT apa lagi? S25, S29 pengawas ya? Yang sama-sama tempatnya kepala madrasah pengawas S29A. SKMT surat keterangan melaksanakan tugas. Ada lagi satu. Bos. RKU. Hah? RKM. Terkait dengan SKBK. Simpati. kalau tentang penilaian guru pada S35. Pinter. Absen. Sen 35. Yang ada komponen profesionalisme, nilai sekian. Lampirannya. Tempat kepala madrasah memberikan nilai dua kali dalam satu tahun. Setiap semester diberikan nilai. Es krim. Nah, selama ini itu yang memberikan nilai guru-guru itu operator. Ada jujur lah. Sama, persis sama. Ya. Saya langsung astagfirullah waktu itu. Sering kita tegur. Ya. Kok jadi sudah berjalan sekian lama bahwa ternyata guru-guru itu tidak ada apa-apanya, karena yang memberikan nilai, mohon maaf, operator yang tamat SMA, tamat SMK, tapi dia bisa IT, luar biasa. Dan harus diketahui nilai yang diberikan itu sangat mempengaruhi keberadaan guru tersebut, apalagi terkait dengan persyaratan juga sertifikasi. Sama ya? Sama. Profesional. Jadi enggak ada istilah operator itu nyawanya madrasah. Ada kepala madrasah juga dinilai. Karena tentu harapan kita itu perubahan, dan perubahan itu harus lebih baik dari sebelumnya, gitu kan? Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Ini lagi-lagi kita berbagi pengalaman. Sejak 2 tahun berjalan, saya di tempat tugas di Madrasah Utara. Saya tahu pekerjaan menilai guru itu memang harus objektif, memerlukan data-data dan informasi, tapi itu tetap menjadi kewajiban pimpinan, kewajiban kepala. Dan sejak itu tidak boleh lagi operator memberikan penilaian. Yang saya minta di operator itu ada 2, ya, pom kosong berisi instrumen-instrumen yang nilai lengkap dengan nama guru dan nilai semester sebelumnya. Misalkan Siti Aminah penilaian di simpatika sebelumnya itu 80. Selama 1 semester kegiatan aktivitasnya diamati, dilihat, diketahui secara langsung maupun tidak langsung. Kalau dianggap sama saja, maka nilainya tetap 80. Itu bertanggung jawab namanya. Tapi kalau oleh kepala madrasah berdasarkan pengamatannya di semester ini dia sudah penelitian misalkan gitu ya, sudah mendampingi siswa, membimbing siswa berprestasi, dinaikkan. Ada data pembanding
semester atau tahun sebelumnya untuk menentukan nilai itu. Jadi sekarang sudah, kalau cuma satu sih sudah tidak boleh lagi nilai guru itu dibuat oleh operator maha benar. Dengan segala nilainya. Nggak segala nilainya. Nah, ini kan sesuatu yang harus kita coba rubah. Kita rubah. Nanti pulang dari sini mana? Nah, nilai di sistem simpatika guru-guru kita di sini. Jangan kemelas nanti melihat operator memberikan nilai 99 semua, padahal gurunya itu kadang-kadang kalau nggak dibayar nggak ngajar, gitu. Tapi nilainya tinggi-tinggi gitu kan. Nah, itu bukti fisik, itu dokumen. Ya, siapa yang bertangan di dokumen di bukti fisik itu harusnya bertanggung jawab atas apa yang tertera dan tertuang di dokumen. Jadi, ya dimulai lah. Ya, banyak-banyak kan gurunya ini semua 150 Sekitar itulah. ya bisa lah 2 hari selesai. Hari ini 25 guru besok. Kalau kami di Bang 1 itu 69 guru. Dan kita sedikit-sedikit, tapi kita nggak plan sama sekali ada data pembanding nilai tahun sebelumnya atau sebelumnya untuk menentukan. Jadi saya ambil alih tugas operator yang bertahun-tahun itu memberikan nilai. Ada pekerjaannya tapi sampai di sini batasnya. Jenis pekerjaan berikutnya itu apa? Menjadi wewenang kepala madrasah. Ada wewenang. Oke, itu terkait dengan apa tadi? Penilaian fisik. Yang terakhir, kepala madrasah menyampaikan hasil catatan supervisinya dan memberikan saran-saran untuk perbaikan kinerja tenaga pendidikan. Jadi TU juga perlu diberikan motivasi, perlu diberikan bantuan, bimbingan, pembinaan dalam mendukung kinerja dan tugas. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke kelompok. Bolehlah sambil ngopi ya. Ini sudah diamankan anunya ya kemarin. Nih. Tapi kertasnya Mas ya. Lalu ya tentang kelengkapan dokumen administrasi apa? Komponensi nanti tadi ya yang harus dimiliki oleh, nanti dipilih banyak sama semuanya. Ada yang perpustakaan satu kelompok, laboratorium untuk kelompok, ini 4 kelompok ya. Sarana dan tenaga administrasi satu kelompok. Tenaga administrasi satu kelompok. Perpustakaan. Ya, contoh, saya kasih contoh nomor 1. Nama kepala perpustakaan nomor 1, komponennya program kerja tahunan. Dia kepala perpustakaan punya program kerja juga, bukan hanya kepala madrasah. Terus apalagi yang harus dimiliki administrasi yang terkait dengan tugasnya di perpustakaan. Mirip dengan yang lain, tetapi untuk sektornya beda, operasionalnya beda, dengan sarana itu harus ada apa? Administrasinya ada sarana itu, kwitansi saja, apa gitu kan? Nah makanya saya minta untuk sumber mengisi komponen ini silahkan pengalamannya di madrasah masing-masing, elaborasi dari sumber-sumber yang bisa didapatkan di tempat lain. Nah kami harus di Google juga. Sudah jadi isikan kuota kan? Bingung benar. Second bingung. Jadi udah masing-masing kuota. Ya silakan kan. Garisan kalau ada garisan Pak lihat aja lah kira-kira. Minimal 10 komponen ya. 10 sampai 15 komponen. Kita tidak terlalu banyak. Yang kelompok apa namanya? Apa dulu? Nantap hijau. Lele.
Saya yang bersuka ya. Yang Puntirakon dulu pustakaan. Terus Lele Sarana. Ada kelompok mangga ya? Ada mangga laboratorium. Terus antar hijau yang ada nasi ini. Kata usaha apa aja dengan tulis. Finalnya masih Sarana. Ini kepalanya saja, kolaborasi kepalanya. Bukti tertulis itu. Kalau udah pendalaman kalau dapat program anu ada peralatan. ini juga harus ada komponen termasuk komponen. Tanggung jawab. Balikan ya, kado dengan salah. Bisa dengan, ya bisa dengan. Tok na doang tan ya raja canggih. Nanti kalau dimonitoring, ini saya kasih tahu aja ya supaya jawabannya sama semua, ya jangan ada yang jawabnya beda-beda. Ada yang kemarin diberikan apa enggak? Kit, bahan-bahan. Oke. Selama kegiatan puasa Senin Kamis enggak? Menggunakan start Laksanakan. Pakai kan bisa di Kalau kena dia atas sih. Dekat pun sudah ada tukang lagi. Maksud saya supaya kita jangan ditemui sama monet, kita sembunyi di sana. Langsung simulasikan skor akhirnya, nggak apa-apa. Ya, 30 ya, oke. Apa jadinya? 30. Kok 6 ini? Padahal 3-nya banyak sekali tuh. 18. Ya. Itu juga 8 tuh, 4. Ya.
8 tambah 18 tambah 20 berapa? 46. Benar, 46. 46 bagi 76. Bagi 76. Apa? Belum. Udah itu dihitung ya. Yang lain juga sama menghitungnya. Silakan. Ayo ini. Hitung dulu. Ini kan jumlahnya. Jumlah. Dikali berapa? 30. Hah? Pijit sampai. Jadi hasil kami adalah baik. Baik desa ini. Mereka. Identitasnya belum ada itu. Identitasnya itu. Foto dulu. Pasti kak. Wajib nara nih, mengilangi madrasah wajib. Administrasi barang. Berita lengkap. MTS 3 kan. Pagi wajib mana? Apa itu? Masyarakat dari persuratan ini kan kasih pagi. Di madrasah. Bukan pikiran. Simulasi doang. Bukan bukti. Mempertanggungjawabkan ya hasil diskusi di kelompoknya, dan harapan kita apa yang ditulis ini 90% ada, 70% ada di tempat kita masing-masing ya. Di misalkan yang di perpustakaan, yang di sarpras maupun yang di laboratorium ya. Oke, kita mulai dari kelompok guru Tiranggot, instrumen pengembangan instrumen penilaian kepala perpustakaan. Silakan, siapa juru bicaranya? Ya, ganti-gantian. Silakan. Katanya berdiri, bertanggung jawab. Dampingi juru bicaranya. Silakan.
Silakan difoto. Siapa yang tidak lengkap anggotanya nanti kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bunti Ranggot akan mempresentasikan penilaian yang telah kami lakukan. Kebetulan yang kami dapatkan yaitu terkait dengan penilaian perpustakaan. Di sini nama madrasahnya yaitu Bunti Ranggot, dikepalai oleh Haji Ishak SPD. Kemudian nama kepala madrasahnya. Nah, di dalam komponen ini yang kami sesuaikan dengan madrasah kami masing-masing. Nah, walaupun tadi ada yang di Google sedikit, yaitu termasuk kartu buku, ya artinya ada, namun tidak begitu lengkap. Yang kami beri nilai yaitu 2. Kemudian untuk katalog kami beri nilai 3. Kemudian formulir keanggotaan perpustakaan yaitu 3. Sedangkan untuk buku induk, buku kunjungan dan buku kunjungan apa nih Pak Haji? Maka dihapus. Peserta itu wajib ada hukumnya karena harus kita ketahui siapa yang datang dan siapa yang membawa buku pulang. Yaitu kita kasih nilai yaitu 4. Oh ya, terlewatkan untuk kartu anggota yaitu ada nilainya 4. Kemudian untuk permohonan fotokopi di sini menurut Mami tadi ada katanya, Insya Allah, tapi di tiang belum ada. Permohonan fotokopi koleksi. Buku. Kemudian ada penggunaan fasilitas yaitu kami beri nilai 3. Itu apa bentuknya itu? Seperti daftar checklist penggunaan untuk siapa yang menggunakan buku dan lain sebagainya. Cakep. Cerdas. Tahu. Nah, untuk grafik laporan kami beri nilai 2. Kemudian laporan keuangan. Nah ini Itu ada uang perpustakaannya? Enggak. Ada uang ya. Nyewa. Simpen minjem. Oh, Uang denda atau uang apa itu? Ya uang. Kita mengembalikan buku. ini yang tidak mengembalikan buku katanya, atau yang telat mengembalikan buku. Rusak, semen. Kami berikan nilai yaitu sama-sama 2. Kemudian laporan peminjaman kami berikan nilai 3. Sedangkan rekapitulasi administrasi kami beri nilai 3 juga. Oh ini loh ya, nilainya 4 sehingga total nilainya dari semua komponen penilaian itu jumlahnya 46. Kemudian kita presentasikan menghasilkan jumlah 60%. Kalau dikalkulasikan maka nilainya cukup. Ya, langsung berikan solusi. Jika kepala perpustakaan itu hanya ini, maka apa yang harus diperbaiki, apa yang harus kita lanjut? Mungkin kalau untuk solusi kita minta tanggapan dari anggota yang lain. Saya yang dia itu dulu dia memberikan. Apa-apa langsung aja. Nah, Yang nilai 2, nilai 3. kalau untuk solusi kartu buku berarti ini Ya, pertanyaan lagi. terima kasih ya. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain sudah siap dengan solusi ini. Masih dipikirkan solusinya. Silakan. Ya, silakan. Kelompok lele ini mendiskusikan instrumen administrasi sarana prasarana. Silakan. Sekali. Baik sekali biasa ya. Ada 11 komponen. Pada komponen-komponen yang mungkin dianggap janggal atau umum, silakan diberikan penjelasan. Diizinkan untuk diberikan penjelasan. Silakan kelompok dampingi. Silakan anggota kelompoknya dampingi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instrumen
penilaian administrasi sarana dan prasarana. Madrasah MTS 3. SN 3. Nama pejabat sarana prasarana Pak Ahmad. Nama kepalanya Pak Masrin. Program kerja ini tetap wajib ada. Nggak boleh nggak ada. Makanya ini bisa kalau nggak ada ini, kalau dia ada maka nilainya 4. Pakai tangan kanan dulu. Program kerja. Buku administrasi barang inventaris. Barang itu apabila sudah diadakan, maka dia mempunyai administrasi barang. Induknya. Dan pengecekan barang bisa segera kita temui barang itu. Inventaris. Jumlah nilainya 4. Karena dia ada. Daftar inventaris ruangan. Inventaris ruangan ini barang-barang yang dibutuhkan di ruangan itu juga harus ada. Daftar inventaris ruangan yang mau diadakan secara bersama pada ruangan tersebut. Ya. Kemudian daftar mutasi barang inventaris. Memang ini jarang diperhatikan, daftar mutasi barang inventaris. Artinya di dalam satu yayasan itu kan kadang-kadang 3 lembaga. Dalam satu perayaan digunakanlah barang MTS, ditarik ke Aliyah, yang Aliyah ditarik ke MTS. Jadi daftar mutasi barang itu harus kita lihat, sehingga penomoran nanti muncul di kode penomoran barang. Seperti, nah ini kan ada penomorannya nih. Nggak ada mana, nggak ada. Makanya kan nggak ada, berarti ini kurang. Kan nilainya 3 jadi. Kemudian kartu perawatan aset, punya kartu perawatan aset barang. Ini jarang juga diperhatikan sehingga nilainya menjadi 2. Bukti-bukti perawatan itu ada yang ada yang tidak ada. Artinya cukup kita kasih nilai 3. Kemudian bukti fisik sarana pembelajaran. Ternyata sesuai buku inventaris. Jadi bukti fisik sarana pembelajaran ini juga harus diketahui oleh pejabat sarana prasarana tersebut. Sehingga bukti fisik sarana pembelajaran sesuai buku inventaris disesuaikan dengan inventaris ruangan maupun barang yang sesuai inventaris, maka akan cepat barang itu apabila kita ingin memperbaikinya dan seterusnya, ingin memindahnya atau bahasa kasar ingin memusnahkannya, itu bisa kita lihat bukti fisik sarana pembelajaran sesuai buku inventaris. Jadi di masing-masing ruang. Daftar pembelian buku. Nah, jadi ini jangan diherankan mengapa sarana prasarana yang mengadakan. Memang perpustakaan itu yang memberikan informasi bahwa buku yang dibutuhkan sekian. Maka sarana prasarana mengadakan buku tersebut. Jadi pembelian buku ada pada bagian pejabat sarana prasarana yang mengetahuinya. Kemudian daftar pemilihan barang, daftar pemeliharaan barang itu wajib adanya. Tapi ini jarang dilakukan. Kadang-kadang ada yang melakukannya sedemikian lupa. Ini makanya orang yang pejabat sarana prasarana ini harus bahasa sasarnya harus ngerewet betul barang yang ini sehingga nanti gampang untuk dicek. Untuk pemeliharaan juga SK tim belanja barang ini wajib ada yang SK tim belanja barang tersebut. Biasanya itu sangat diperhatikan karena dia itu menjadi laporan bos, makanya wajib dia ada. Nah, sehingga untuk yang nilainya 2 ditambah 2 menjadi 4. Kemudian ini 3 4 5 6 7 maaf 1 2 3 4 3 kali 4 menjadi 12. Kemudian 4 1 2 3 4 5 4 kali 5 menjadi 20. Sehingga nilainya ini dijumlahkan menjadi 36 dibagi 44 kali 100 menjadi 81,8. Jadi nilainya baik sekali. Artinya sudah banyak yang ada. Banyak yang kan, jadi banyak yang posisi 4. Apa ini
Sengaja sebelah kita geser ke sini. Mana dia? Junaidi. Kepala administrasi. Suka nggak si Junaidi ini Junaidi. Sekolah. Sudah dia. Di banyak yang disuruh dan kelompok nanti ada beda. Tapi jangan ngeras be kelompok. Ada sih deket ground sih. Iya. Mana di situ berdiri. Dia jadi berasa dulu. Be anggotanya. Kelompok ada hijau. Kelompok atap hijau itu. Iya masalah ini kayaknya sedap banyak nanti. Tapi enggak? Iya. Tapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya tapi ini. Tugas kami adalah menilai atau membuat instrumen penilaian kepala administrasi sekolah. Nama madrasah Islahusidyan, nama kepala administrasi Bapak Nur Imamah, nama kepala madrasah Bapak Ustaz Nur Muhammad. Di sini ada 11 komponen dari instrumen penilaian kepala administrasi sekolah. Yang pertama program tahunan, dan ini tentu harus ada, tapi menurut penilaian kelompok kami tadi itu nilainya 2. Lalu kemudian melaksanakan administrasi kepegawaian, itu nilainya 3. Kemudian melaksanakan administrasi keuangan, itu nilainya juga 3. Lalu melaksanakan administrasi sarana dan prasarana, itu nilainya 3. Kemudian mengorganisasikan staf, jadi KTU atau kepala administrasi harus mampu mengorganisasikan stafnya, tapi nilai yang diberikan 2. Lalu kemudian melaksanakan administrasi persuratan dan kearsipan. Nah ini nilainya 1 karena menurut penilaian, contoh penilaian itu tidak ada pengarsipan surat menyurat, sehingga nilainya 1. Lalu kemudian menerapkan teknologi, nilainya 2. Mengembangkan dan membina staf, itu nilainya 3. Melaksanakan administrasi kurikulum, nilainya 4. Lalu kemudian melaksanakan administrasi kesiswaan, juga nilainya 4. Dan menyusun laporan, itu nilainya 3. Sehingga karena ini ada 11 komponen, karena skor maksimal satu komponen adalah 4, sehingga skor maksimal dari 11 komponen 44. Lalu kemudian skor akhir dari penilaian yaitu 30. Sehingga nilai akhirnya adalah 30 dibagi skor maksimal yaitu 44 dikalikan 100%, sehingga hasilnya 68,18, sehingga kategorinya cukup. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bil khusus untuk kelompok kepala administrasi sekolah. Kalau kita cerna dari kalimat komponen ini sudah kepada level pelaksanaan, ya. Ini sudah pelaksanaan, bukan lagi persiapan, bukan perencanaan dan administrasi. Jadi melaksanakan itu pelaksanaan. Contoh nomor 5, mengorganisasikan staf. Dokumen apa yang harus ada? Misalkan job description atau struktur organisasi madrasah, misalkan gitu ya. Kemudian administrasi kesiswaan, berarti buku Indo kesiswaan. Jadi bukan pada operasionalnya tugas kita ini, tapi pada kelengkapan administrasi yang akan kita cek, akan disupervisi. Kelompok ya, berikutnya kelompok B 10 komponen. Oke, silakan. Sugrah itu dia jadi Cek 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari tim monitoring dan evaluasi visitasi akreditasi madrasah melakukan visitasi terkait dengan instrumen penilaian kepala lab di nama madrasah Mangga Pemadu apa nama kepala madrasah Juliawan, nama kepala madrasah Abdul Hanan. Jadi ada beberapa komponen yang kami nilai, coba amati. Setelah
tumpukan-tumpukan di meja kepala lab kami lihat kepala lab. Satu, program pengelolaan lab, buku panduan dan perota setelah kami cek ternyata masih ada kurang, makanya kami berikan nilai 3 di sana. 3. Selanjutnya yang kedua, komponen kedua itu jadwal kegiatan lab. Jadwalnya ada jadwal kegiatan dan jadwal penggunaannya, ya apa saja digunakan lab itu, apakah sekedar luian sarana dapat terkunjungi. Ini yang kita kasih, ternyata alhamdulillah ada jadwalnya, ada jadwal kegiatan, penggunaan semua kami kasih di 4 ini. Terus yang ketiga, rencana pengembangan lab ini. Nah, lembaga pengembangan itu nanti apakah itu akan dikembangkan atau gimana nanti kan labnya. Terus yang keempat, ada posnya, prosedur operasional standarnya, itu kami kasih nilai 3. Terus yang kelima, 2. Terus yang kelima, panduan manual praktikum. Panduannya ternyata setelah kami cek di sana ada juga, ada panduannya, namun cukup lengkap, itu ada 4 ya kami kasih. Terus ya lurus tuh. Terus nih yang ke-6, buku rapat. Nah, sering rapat, terus dia ini ada daftar hadir, di sana kan ada tanda tangannya. Nah, ini kami kasih 4. Terus tata tertib lab. Nah, tata tertib setelah kami cek ada, sering ada tata tertib apa yang harus dilakukan, yang harus dipatuhi oleh pengunjung lab itu. 4 juga ini. Terus daftar inventaris di lab itu ada apa saja, apa saja isinya di ruangan itu. Jangan-jangan isinya tidak jelas kan, daftar inventaris ruangan ini dirnya. Terus yang ke-9, instrumen kinerja laboratorium. Nah, ini ada, tapi ini masih kurang, makanya kami kasih 2. Terus yang terakhir, laporan kegiatan. Nah, setelah itu kami cek laporan kegiatannya apa saja yang dilakukan selama sekian semester, ya. Cek, ya ternyata ada, namun ada masih kekurangannya, kami berikan nilai 2. Kita coba jumlahkan, ternyata di yang nilai 2 itu 6 ya jumlahnya ya. Terus yang 3, yang skor 3 itu 9. Terus 4, 16, jumlahnya 31. Skor maksimal 10 kali 4 sama dengan 40, nilainya 31 dibagi 40 dikali 100 sama dengan 0,775 kali 100, nilainya 78. Baik ya, alhamdulillah ini cukup baik nilainya, pertengahan lah ya, enggak kurang, enggak terlalu kayak kelompok sebelah. Ya mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tadi instruksinya atau perintahnya adalah kelengkapan dokumen dan administrasi. Bagaimana implementasi dokumen administrasi, baru pada tahap supervisi pelaksanaan, itu ya, mengenai tugas kelompok kita pada sesi ini. Baik, saya kira kita sudah mendapatkan beberapa informasi bahwa supervisi itu sasarannya, objeknya tidak hanya kepada guru atau tenaga pendidik, tetapi supervisi itu juga penting sekali dilakukan kepada tenaga kependidikan untuk memastikan semua tugas fungsi yang dikerjakan oleh staf itu dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan kebutuhan. Kedua-duanya sama penting kehadiran kita selaku kepala madrasah untuk mengontrol, mensupervisi, mengecek, gitu ya, mencari tahu tentang kondisi masing-masing SDM yang kita punya maupun kondisi yang non SDM, dalam hal ini terkait dengan infrastruktur, sarana, prasarana. Saya kira kita sudah memiliki gambaran yang cukup bagus. Yang kedua,
ini mungkin dokumen-dokumen minimal. Kalau dikembangkan mungkin harus ada ini lagi, harus ada ini lagi. Apalagi saat ini semua sistem dokumentasi itu kan berbasis gitu ya, Sarpras, library, semua, ERCAP segala macam. Itu kita belum sampai ke sana. Bagi yang sudah mengembangkan bagus, ya. Kalau diberikan gratis bagus, tapi biasanya kalau diberi juga mahal karena itu menggunakan sistem yang berbayar. Jadi itu kesimpulan kita untuk sesi ini, bapak-bapak ya. Kita sepakat setuju bahwa silahkan dilakukan besok, lusa atau kapanpun setelah selesai kegiatan kita ini sebagai tindak lanjut, bahwa yang akan kita supervisi, tugas kita selaku kepala madrasah itu tidak hanya guru tetapi juga penting sekali kita melakukan supervisi tenaga kependidikan untuk memastikan sekali lagi ya bahwa semua tupoksi sesuai dengan bidang tugas masing-masing itu juga bekerja dengan baik sehingga saling mendukung antara satu dengan yang lain. Ya inilah diskusi kita pada hari ini. Ya apa sama juga. Tidak ada kaitannya dengan kasus Sambo ini. Sama honor dong. Hah? Saya tidak tahu ini apa yang sedang dipikirkan. Emang dong, Bro. Ya. Kiri kanan. Nah, gimana? Apakah sudah masuk transportnya? Silakan dicek. Transfer. Dari panitia belum masuk dicek. Ya ada pertanyaan. Kegiatan kita ini. Ya silakan. Itu lagi ngapain? Dijawab. Kaitan tentang supervisi, kalau pemahaman tiang selama ini Pak Dokter adalah sebatas kita menilai kinerja daripada baik itu tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan. Yang artinya untuk kemudian merubah ke arah perbaikan itu tentu perlu ada tindakan berkelanjutan atau pendekatan-pendekatan. Nah, tiang berharap mungkin ada tips dari Pak Dokter selaku kepala madrasah negeri. Kira-kira misalkan kalau ada permasalahan-permasalahan, ada guru yang malas, ada guru yang tidak disiplin, ada guru yang misalkan sering meninggalkan kelas. Kira-kira bagaimana pendekatan-pendekatan yang Pak Dokter lakukan selama ini di madrasah negeri sehingga kemudian dapat menjadikan guru tersebut ada perbaikan ke depannya, sehingga pada akhirnya kan tujuan dari penyelenggaraan proses pendidikan ini adalah KBM itu berjalan dengan lancar tanpa ada kemudian yang kelas kosong dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu dari tiang Pak Dokter. Pendekatan-pendekatan apa dan kira-kira tips dan contohnya seperti apa kira-kira? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gini, apa tadi, memahami supervisi itu menilai ya. Supervisi itu sebagai yang untuk menilai saja. Nah, kita sudah belajar pertemuan pertama itu tentang konsep supervisi terkait dengan perlunya memperbaiki cara berpikir atau mindset atau konsep tentang supervisi itu. Dan kita sudah membuat kesimpulan setelah kita memahami konsep itu bahwa supervisi itu tidak ansih atau tidak semata-mata untuk menilai, apalagi kemudian supervisi itu diniatkan, dihajatkan untuk menghukum, mencari-cari kesalahan, kelemahan, kekurangan. Nah, kemudian guru itu kemudian kabur, bahkan yang kita khawatir melakukan serangan balik. Gitu ya. Nah, apa nyalahin kita aja, emangnya Bapak punya dokumen-dokumen selaku kepala madrasah, punya program kerja tahunan, program kerja, punya rencana strategis, renov, RKL, punya enggak?
Tetapi inti dari supervisi seperti konsep yang dikemukakan oleh Kemenres maupun dalam PMA itu adalah untuk membantu, ya, untuk membantu guru maupun tenaga kependidikan dari tidak disiplin menjadi disiplin, dari tidak memiliki motivasi menjadi memiliki semangat, dari dokumennya tidak lengkap menjadi lengkap, dari tidak berkinerja, dari tidak profesional menjadi berkinerja dan profesional. Satu. Yang kedua, harapan kita sih guru di masing-masing tempat kita bekerja itu yang tipe pertama yang diagram dulu itu ya, pas, rajin, apa dulu itu yang kemampuan abstraksi itu ya, komitmennya juga kuat. Itu harapan, itu ideal, idealitas. Tapi idealitas itu kadang realitasnya berbeda, harapan dan kenyataan. Dalam penelitian namanya Dasein dan Solar, idealitas realitas, gitu ya. Idealnya yang kita inginkan itu seperti, tapi fakta dan realitasnya demikian. Samalah mungkin di tempat kita. Tidak semua guru itu memiliki tipe atau karakter yang sama. Jadi kalau kita istilahnya berbagi pengalaman, kalau dalam pembelajaran itu ada namanya supervisi klinis juga ya, tapi kita nggak sampai ke sana. Ada namanya diagnosa masalah dan menyelesaikan masalah dengan solusi berdasarkan masalahnya. Artinya jangan diperpanjang-perpanjang masalah. Jadi ketika masalah guru itu adalah di disiplinnya, jangan dikaitkan dulu dengan mana perangkatnya, mana dokumennya, mana arsip-arsip kelihatan. Jika masalahnya itu hasil diagnosanya itu adalah pada masalah disiplin, selesaikan dulu sekarang pada masalahnya itu. Atau jika pada perangkatnya, satu. Yang kedua, pendekatannya memang selalu dua. Ya, bisa pendekatan secara personal individual dengan mengintegrasikan, sudah mereka bahas ya, atau pendekatan secara kelompok. Hindari proses penyelesaian yang berpotensi menimbulkan konflik antara kepala dengan madrasah atau menimbulkan konflik baru di antara semua. Kadang di sanalah perlunya, mungkin ini kita sama-sama saja ya, karena kita juga sama-sama belajar karakter dan tipikal seorang pemimpin. Ada yang merasa dia membina kalau dia sudah berhasil mempermalukan orang di depan orang banyak. Itu kan membuat orang lain tersenyum dan ikut melihat, atau rasa sudah, oh gini ternyata masalahnya orang. Itu pilihan, itu pendekatan, itu tipikal. Tapi Tahabus bin Lima, kalau kita di madrasah itu hampir punya grup ya. Di madrasah masing-masing. Saya termasuk yang tahan itu berada di grup itu, karena saya dengar kepala-kepala sebelumnya itu keluar sendiri. Karena apa? Di grup itu hampir pembicaraan lalu lintas informasi itu lebih banyak berbicara tentang hak. Ini honor kita belum dikasih, apa sih masalahnya ini? Mungkin di kantong sama kepala ini. Nanti sudah selesai semester kok belum ada ini. Panas betul. Ya. Ada yang sekalian. Mungkin isi chatnya itu di grup itu 90% itu tentang hak saja. Ada sih yang tentang COD, Shopee gitu kan, macam gitu ya. Ya, tentang ada yang iya macam-macam. Jadi kalau seorang pimpinan kadang-kadang itu kayak kemarin cepat panas keluar dia dari grup. Ya apa gitu kan? Atau juga kadang di antara teman-teman guru ini kok sudah sekian hari kosong, pasnya kosong terus. Tahabus bin Lima saya tidak termasuk yang suka mengomentari kelemahan, kekurangan dan kesalahan orang di guru. Ya, jadi jika itu saya tahu
paling saya WA yang bersangkutan ke ruangan saya sebentar. Ruangan saya sebentar, Pak Aktif Pak. Dan selesai kita tanya di sana, ya apa masalahnya? Ternyata tidak semua yang kita sangkakan itu benar gitu ya. Jadi dia tidak masuk atau tidak mengisi itu bukan yang kita bayangkan karena malas, walaupun ada juga yang sempat, tapi tidak semua, artinya tidak bisa kita generalisir. Ternyata apa? Mohon maaf Pak, saya sudah siap-siap mau masuk, tapi anak saya tiba-tiba kejang. Seperti itu kan? Masa kita harus memberikan keputusan dan kesimpulan yang tak bijak dalam hal seperti itu. Dan saya tidak suka berkomentar dalam menilai di depan di grup. Padahal bisa saja di grup itu supaya semua orang tahu, supaya tahu gitu kan. Nah, sama seperti yang saya ceritakan kemarin itu di MAN 1 itu saya punya CCTV di setiap kelas, itu CCTV 26 kali. Kalau ada yang saya lihat guru misalkan padahal proses pembelajaran sudah berjalan 30 menit 40 kelas itu masih kosong, saya enggak di grup, saya pastikan saya naik misalkan gitu di kelas itu, saya tanya, mungkin sudah diberikan tugas tapi anak-anak tidak kerjakan, atau mungkin tugas sudah dititipkan di guru rumpun. Cerita kemarin tapi guru rumpunnya lupa ya, harus lelah, harus mau seperti itu gitu kan, namanya tanggung jawab. Jadi pendekatannya memang sangat tergantung juga sih ya di karakter tipikal pimpinan, tapi ada juga yang kita tidak menutup apalagi kalau gurunya negeri, kalau tidak melaksanakan tugas ini main-main di sini. Pindahnya Bapak atau mutasinya Bapak ada di ujung pulpen saya ini. Ada yang seperti itu. Tinggal saya buat rekomendasi mutasi Bapak. Kalau memang tidak, ada yang seperti itu. Banyaklah. Ya, tapi itu pilihan. Ya pilihan. Apakah seperti itu enaknya, nyamannya, atau ada cara-cara yang lain? Karena kita selalu berprinsip bahwa yang kita hadapi ini adalah manusia yang tidak bebas dari masalah, gitu ya. Tapi tidak boleh kita memutuskan dan menyimpulkan terlalu dini bahwa justifikasi. Ya, jadi panggil ya. Setelah kita panggil baru kita tahu dan kita cari solusi. Atau biasanya pagi ini Pak, biasanya ini harus ngantar anak, ini suami kebetulan lagi ke Malaysia, saya sendiri pagi anak 7 terus saya antar pagi. Jadi kita panggil wakil kurikulum semester besok, bagaimana ya? Mungkin absen saja ke sekolah, dia bisa antar anaknya, kasih dia jam-jam agak siang misalkan gitu kan. Kalau dia pegawai negeri, kalau dia honor lebih gampang lagi dengan kondisi-kondisi seperti itu Ustaz ya. Jadi pendekatan punya CCTV. Meminjam terminologi pendidikan Islam. Jadi ini Ustaz Habib. Guru itu not only mudaris, tapi dia juga mu'addib, murabbi, mu'allim, mujaddid. Semua fungsi-fungsi itu menentukan masa depan itu. Itu kan itu yang dilakukan oleh para nabi. Kalau hanya sekedar mudaris, ngasihkan materi selesai, paham tidak paham, manfaat tidak manfaat, tapi kan tidak itu. Kira-kira gitu saja. Murabbi, mu'addib, mujaddid, mu'allim, muannas. Ya kayak gitulah. Jadi tugas-tugasnya itu. Demikian tugas yang sangat berat. Sayang memang tidak linear dengan kesejahteraan. Makanya Imam Ghazali itu sangat melarang kalau guru itu masih bicara honor. Ghazali ya? Tak boleh bicara honor, bicara sertifikasi guru itu. Dia anti sekali Imam Ghazali. Guru tuh hadir dengan keikhlasan secara total. Ini kan lain Imam Ghazali dengan kita. Kalau kita kan imam apa? Imam Ghazali. Ya, saya kira itu ya untuk
Saya juga banyak dapat ilmu lah ini ya. Jadi, luar biasa. Saya salut lah sama pengurus kami semua. Tugas-tugas yang dijalankan. Hari ini sebenarnya hari masih dalam kegiatan PON. Silakan kegiatan PON-nya diselesaikan. Indikator selesainya ada laporannya sesuai dengan offline-nya itu ya. Dokumennya diisi, kegiatannya dilaksanakan, dokumennya juga dilampiri gitu ya. Sampai nanti memang harus ada satu lagi untuk presentasi masing-masing. Ini kita 3 kelompok malamnya. Dan paling kita hanya butuh 1,5 jam untuk presentasi. Tapi nanti kita koordinasi lewat ini saja Pak ya. Jadi kapan kira-kira bisa di dalam jadwal atau di luar jadwal, yang penting nanti ada dokumen. Kita akhiri untuk sesi kita hari ini. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Amin. Kita dapatkan ilmu walaupun tidak banyak, walaupun sedikit tapi berkah dan manfaat. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mewakili 3 orang untuk menerima buku ini. Siapa yang paling cepat berdiri? Saya udah berdiri. Dulu doang. Atau nanti ganti-gantian. Ini buku dari Ustaz Muzayyin, pengurus Hikmah. Ya. Masih ada pemilu itu mah. Oh iya. Orang, tapi jangan ada dokumennya ya. Ya di komen. Hari belakangan ini mudah-mudahan ilmu yang telah dibagi oleh beliau bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan di tempat kita masing-masing. Al-Fatihah. Nasta'in bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila siratal rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.